Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita hadiah Fatihah kepada para nabi, para rasul, para anbiya, para ulama dan saleh salihin. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan di dalam ampun kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran selanjutnya adalah Adadur Rasul alaihi salam. Jadi pada pelajaran selanjutnya adalah mempelajari tentang sifat-sifat para rasul. Jadi sifat-sifat para rasul yang pertama adalah punya sifat tidak makan dan tidak minum. Karena sifatnya, jadi sifat para malaikat ya, bukan sifat rasul. Sifat-sifat para malaikat ya, diantaranya adalah tidak makan dan tidak minum. Kita mengenal dulu malaikat, nabi, manusia, dan jin. Ada malaikat, ada manusia, ada jin. Kita kenal malaikat diciptakan dari nur. Dari apa, Bu? Bahwa malaikat diciptakan dari nur. Nur itu cahaya. Kalau jin diciptakan dari api neraka, maka setan, iblis, jin itu diciptakan dari api neraka. Tapi kalau manusia diciptakan dari tanah. Ketika Nabi Adam, awal manusia diciptakan ketika di sorga. Kalau ruh seluruh makhluk di dunia ini diciptakannya adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu ruh. Sebelum Allah ciptakan langit dan sebelum Allah ciptakan bumi, Allah sudah menciptakan ruh. Dan ruh yang pertama kali diciptakan oleh adalah ruhnya Muhammad. Jadi ruhnya Nabi Muhammad, ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tapi kalau jasad fisik yang diciptakan oleh Allah adalah jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Makanya Nabi Adam awal manusia diciptakan. Kalau ruhnya, awal ruh diciptakan adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruhnya Nabi Muhammad. Kalau jasadnya adalah jasad Nabi Adam, itu yang diciptakan oleh Allah ketika di sorga. Maka cuma mengatakan kun fayakun, jadilah Adam. Diambil dari tanah sebagai syarat, ambil tanah, kemudian Allah kun fayakun. Idza aradallah, ya, apabila Allah telah menghendaki, tinggal katakan kun fayakun, jadilah Adam. Nah, setelah Adam jadi, kemudian Allah ciptakan lagi yang namanya Siti Hawa dari tulang iga sebelah kiri Nabi Adam. Jadi makanya perempuan karena diambil dari tulang iga, tulang rusuk, maka sifatnya perempuan itu bengkok. Percaya nggak, Bu? Memang bengkok ya. Jadi sifatnya perempuan adalah bengkok. Maka yang harus meluruskan adalah seorang suami. Makanya seorang perempuan kalau belum punya suami itu masih bengkok terus. Tidak ada yang meluruskan.
Tidak ada yang meluruskan. Maka ketika sudah punya pasangan seorang suami, itulah ada kompromi. Kalau mau bengkok diluruskan, kalau mau bengkok diluruskan, kalau mau bengkok diluruskan. Makanya seorang istri harus patuh kepada seorang suami. Mau nggak boleh lawan. Memang dasarnya bengkok. Kalau udah bengkok mau dibetulin, nurut. Kenapa? Cuma biasanya tidak mau, betul nggak? Udah jelas-jelas bengkok, begitu mau diluruskin nggak mau. Nah, kemudian jadi yang kita pelajari sekarang adalah sifatnya para malaikat. Kalau malaikat itu satu mempunyai sifat tidak makan dan tidak minum, itu sifat. Kalau manusia masih makan, betul nggak Bu? Para nabi masih makan, betul nggak Bu? Para nabi masih minum, masih pakai pakaian, pakai baju menutup aurat, sama dengan manusia. Cuma kalau nabi dijaga oleh Allah, makanya ismatuhum, nabi itu dijaga oleh Allah, tidak bisa bermaksiat. Itu terjaga kalau nabi. Tapi kalau manusia masih bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu manusia apa nabi, Bu? Kalau manusia pasti masih banyak melakukan dosa. Orang bisa merasa ngelakuin dosa karena ngerti, karena kita ngaji, karena kita belajar agama, sehingga kita ngerti ini yang boleh, ini yang enggak. Tapi setelah diterangkan ternyata banyak salahnya kita. Makanya orang-orang yang enggak pernah ngaji, orang-orang yang enggak pernah tahu agama, mereka berbuat semaunya, dianggapnya dia tidak berdosa, dianggapnya dia enggak punya dosa. Saya hidup sudah mewah begini, ngapain saya harus ngaji? Itu seperti itu. Tapi naudzubillah min dalik, nanti ketika di alam akhirat, naudzubillah min, masyaallah. Jadi sifatnya para malaikat tidak makan dan tidak minum. Satu saat Nabi Ibrahim itu dermawan, Bu. Ya, setiap ada tamu pasti dia diberi makan sebanyak-banyaknya. Sering pintunya Nabi Ibrahim itu selalu dibuka. Itu sengaja supaya orang pada datang. Karena Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang kaya tapi dermawan. Makanya itu diterangkan ketika bulan Idul Adha, Nabi Ibrahim pernah korban 1000 kambing. Di sini ada nggak yang satu orang 1000 kambing? Ada nggak? Ada nggak? 300 onta badanah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian 300 sapi, 100 sapi, 300 sapi, kemudian 100 onta badanah. Di sini ada nggak? Makanya Nabi Ibrahim kalau dihitung korbannya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah berkorban, kalau saya uangkan 3, miliar. Coba artis mana yang tahun ini korban 3,1 miliar? Ada nggak? Pejabat mana yang sudah korban 3,5 miliar? Ada nggak? Ini belum diperintah Nabi Ibrahim seperti itu. Makanya satu saat Nabi Ibrahim ada tamu. Tamu datang di hadapan Nabi Ibrahim di rumahnya. Ketika tamu sudah ada di dalam rumah, makanya Nabi Ibrahim dia bingung. Biasa orang-orang Makkah dan Madinah ketika ada tamu pasti dilayani dengan luar biasa.
sampai disembelihkan anak sapi. Bu, ibu kalau ada tamu disembelihin apa, Bu? Lah itu sudah tradisi di sana. Maka dia sudah menyembelihkan anak sapi, disuguhkan di sate, di gulai. Sampai ketika sudah disuguhkan, menurut riwayat tamunya itu ada 7. Menurut riwayat lain tamunya itu ada 3. Tapi yang jelas 7 orang malaikat di depan, di rumahnya Nabi Ibrahim. Tamu itu begitu disuguhin, diem aja. Loh, bengong aja. Mangga Pak, makan. Diem aja. Biasanya kalau tamu kalau disuruh makan kan makan. Itu mah nggak makan. Begitu diem aja. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ketakutan. Ini manusia apa bukan? Orang disuruh makan diem aja. Oh, nggak makan. Diem aja. Makan. Diem aja, makan, diem aja. Nabi Ibrahim sampai bingung, sehingga matanya Nabi Ibrahim sampai keluar air mata, saking khawatirnya. Ini apa sebenarnya? Saya belum pernah menghadapi orang seperti ini. Tahu-tahu barulah tamunya itu ngomong, wahai Ibrahim, saya sebenarnya bukan manusia, saya adalah malaikat. Kami di sini adalah datang seorang malaikat. Maka kaget. Wahai malaikat, ada apa kamu datang ke sini? Saya akan memberikan kabar gembira bahwa pada hari ini saya memberikan kabar gembira kepada Anda bahwa kaumnya Nabi Lut yang perbuatannya maksiat kepada Allah, perbuatannya sodomi, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendapat kabar gembira itu. Tidak lama kemudian pergilah tamu itu. Nah, coba kalau kita takut nggak, Bu? Ada tamu tahu-tahu hilang. Begitu setelah ngomong itu ngecap hilang, malaikat hilang. Nah, ini berarti malaikat tidak makan dan tidak minum. Ini dicontohkan banyak riwayat Nabi Ibrahim sering didatangi oleh tamu. Kemudian sifat-sifatnya para malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia, Bu ya. Bu, beda nggak? Kalau manusia banyak taatnya apa banyak maksiatnya? Banyak taatnya apa banyak maksiatnya? Banyak maksiatnya kepada Allah, taatnya mah jarang, betul nggak? Ibu banyak sholatnya apa banyak ngerumpinya? Banyak baca Quran apa banyak ngerumpinya? Tuh ya. Ini jelas. Banyak zikirnya apa banyak ngobrolnya? Tuh, lebih banyak ngobrolnya daripada banyak zikirnya. Coba saya tanya ibu, hari ini sudah berapa juz khatam Quran? Tuh ya, udah saya kasih tahu, usahakan 1 hari 1 juz. Kalau nggak 1 juz, 2 juz. Ya, biasakan Bu, umur sudah mulai tua, penyakit sudah banyak nih. Ini ketahuan nih penyakitnya udah banyak nih. Yang rambutnya kuning itu. Penyakit sudah mulai banyak. Sudah berapa kali khatam Quran? Sampai segini tuanya. Ada 1000 kali. Masya Allah ya. Ibu harus sadar, semakin hari kita harus semakin untuk tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duit semakin tambah, amal nggak tambah, rugi, Bu. Kalau duit semakin tambah, amalnya nggak tambah, duit
Dulu punya 1 juta, sekarang punya 10 juta. Hafal Al-Quran, ngatamin Al-Quran berapa kali tahun ini? Makanya coba kalau 1 hari 2 juz, 1 bulan kan sudah 2 kali khotam. Masa nggak bisa? Hitung dari maghrib sampai isya. Kalau ibu bacanya cepat, seberapa jam? Seberapa jam itu 1 juz? Saya kalau baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu seberapa jam 1 juz? Kalau dari maghrib sampai isya itu bisa 3 juz, Bu. Cuma kan nggak mau masalahnya. Ini satu rumah yang dipegang cuma HP, betul nggak? Bapaknya megang HP, betul? Anaknya 5 megang HP semua, betul? Mamahnya megang HP, betul? Qur'annya mana? Nih, contoh sifatnya malaikat. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya kepada Allah yasjudu, semua itu pada tunduk. Pohon-pohonan pada bertasbih. Ibu, bunga-bunga yang ada di jalan itu pada bertasbih semua. Para malaikat pada bertasbih, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama makhluk. Cuma yang banyak manusianya yang gak banyak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat pada baca tasbih, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu malaikat hanya itu aja. Bahkan ketika Nabi Rasulullah SAW waktu Isra dan Mi'raj di Baitul Makmur, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, inginkah tahu kepada perilaku malaikat? Akhirnya matanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dibukakan oleh Allah. Dia mampu melihat malaikat, jumlahnya ada 70.000. Dia sedang sholat. Itu ada malaikat-malaikat yang sedang sholat. Terus kemudian ditanya lagi, apakah ada yang lain? Malaikat bukan hanya ribuan tapi jutaan. Malaikat yang ada di langit 1, di langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Sedangkan luasnya langit berapa ini? Saya hitung ya. Jaraknya malaikat itu antara satu dengan yang lain itu 4 jari. 4 jari segini. 1, 2, 3, 4. Berarti malaikat 1, 2, 3, 4. Malaikat 1, 2, 3, 4. Seluas langit dan bumi isi malaikat itu. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya malaikat, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah sombong. Wa hum la yastakbirun. Mereka tidak pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis sombong. Makanya iblis akhirnya dibakar di api neraka karena kesombongannya. Fir'aun sombong, maka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu. Qarun sombong, itu diamblaskan hartanya oleh Allah Subhanahu. Orang sombong itu.
Makanya manusia tidak boleh malaikat. Ikuti sifat-sifat malaikat. Ini belajar sifat malaikat, kita ikuti sifat malaikat supaya kita tidak sombong. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, para malaikat patuh dan takut kepada Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 26, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya khafuna rabbahum, sesungguhnya mereka para malaikat itu takut kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan khawatir, takut kepada Allah. Tapi manusia itu tidak. Ini bedanya. Terus selanjutnya, sifat malaikat selalu malu kepada Allah. Mengapa malaikat malu? Malu kepada Allah karena kita hamba Allah. Malaikat itu hamba Allah sama. Ya Allah, saya diciptakan seperti ini. Karena aku sudah diciptakan olehmu, maka saya hanya patuh kepadamu ya Allah. Saya enggak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Saya enggak mau melakukan pelanggaran kepadamu ya Allah. Inilah sifatnya para malaikat. Makanya kalau manusia ngikuti sifatnya malaikat, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu melakukan sifatnya malaikat? Para wali, Bu. Wali-wali yang 9 dan wali-wali Allah semuanya, mereka takut kepada Allah, maksiat kepada Allah enggak mau, ngomongin orang enggak mau. Kalau ada tamu ngomongin orang, sudahlah, enggak usah ngomong kayak gitu. Itu ciri-ciri kekasih Allah. Ciri-ciri kiai yang sudah dekat kepada Allah, ketika ada tamu diajak ngobrol. Sekarang zaman Jokowi beda ya dengan zaman SBY. Iya, ini cuma parah amat. Mendingan dulu, betul nggak? Giliran dulu, mendingan dulu. Giliran dulu lagi, mendingan dulu lagi. Terus kapan? Terus yang bagus itu yang mana? Sedangkan kita nggak bakal ketemu dengan Jokowi. Kapan ketemunya kita banyak ngomongin orang? Maka saya khawatir jangan-jangan Jokowi yang masuk surga, kita yang masuk neraka. Na'udzubillah min. Mengapa? Karena dia diomongin orang se-Indonesia dan dia ikhlas, dia terima. Sementara yang ngomongin hanya tambah dosa. Betul nggak? Pernah salaman dengan Jokowi? Ini banyak orang yang sering seperti itu, nggak sadar. Padahal ngomongin harus minta maaf. Syaratnya minta maaf baru salaman. Minta maaf ya Jokowi, saya sering ngomongin ente. Pernah nggak, Bu? Lah ini, makanya kita belajar sifatnya para malaikat, ikutin. Makanya yang mampu menjadi wali, itu wali-wali nggak mau ngomongin orang tuh. Duduk aja, dia baca zikir, baca Quran. Kalau ada orang ngomong ini, diem dia. Ngomong, masuk lagi ke kamar, nggak mau ngomongin. Lah, karena apa? Dosa yang paling banyak kebanyakan itu. Dan dosa yang sulit diobati adalah itu. Karena syaratnya harus ketemu. Kapan ketemunya ini? Kapan ketemunya? Nah, ini sifatnya Allah malu. Sifatnya para malaikat malu kepada Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah sempurna ini, maka kita harus malu kalau untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombongnya tidak ada. Ini para malaikat.
selalu patuh kepada Allah, kemudian malu kepada Allah. Lah, kalau sudah malu kepada Allah, nggak mau berbuat apa-apa. Coba Bu, bisa nggak begitu? Sehari aja nggak ngomongin orang, bisa nggak Bu? Ya, di kamar aja, nggak kemana-mana. Iya, sekarang nggak ngomongin kemana-mana, kan ada WA, bales. Zaman modern sekarang mah ngomongin sih enggak, tapi di WA ngomongin, komen segala. Kadang-kadang komennya yang menyakitin orang. Dasar lu salah paham. Tuh, jadi masalah lagi. Banyak. Ya, ini. Terus kemudian sifatnya malaikat juga tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah itu apa? Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sifatnya para malaikat. Malaikat itu tidak suka kepada rumah yang rumahnya ada gambar manusia, gambar patung, termasuk ya patung lah, kemudian anjing, terus kemudian bawang merah, bawang putih, jengkol, itu masuk itu. Ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa dia sakit karena bau itu, makanya para malaikat senangnya adalah kepada bau yang wangi-wangi. Makanya disunahkan ketika kita sholat, tempat sholatnya disemprot dengan yang wangi-wangi itu, minyak wangi, muknanya dikasih minyak wangi, sarungnya kasih minyak wangi, bajunya kasih minyak wangi. Kemudian kita sholat sajadahnya juga disemprot dengan minyak wangi. Baru kita sholat tahajud munajat kepada Allah, malaikat rahmat akan turun masuk ke situ. Nah, kalau malaikat rahmat sudah turun, kemudian kita mohon kepada Allah, maka ikut diaminkan oleh malaikat rahmat. Jangan masuk kamar sholat malah baunya bau jengkol, bau bawang merah, bau bawang putih, itu nggak mau. Rasulullah sendiri tidak mau. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, oleh sahabat Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini yang menjemput Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad belum punya rumah. Karena pindah dari Mekah menuju ke Madinah belum ada yang dituju. Akhirnya suruh mampir ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Akhirnya disuguhi makanan oleh istrinya, suruh makan. Pertama dia mau makan. Terus yang kedua dikasih makan, istrinya kepengin mendapatkan berkah sisa makanannya Rasulullah, dia kepingin makan itu yang pernah tersentuh oleh jarinya Rasulullah. Istrinya Salahuddin Al-Ayyub Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan begitu kepada suaminya. Akhirnya dikasihlah masakan. Nah, masakannya itu kemudian ada bawangnya. Terus Nabi Muhammad malah nggak mau itu. Rasulullah suruh makan. Rasulullah kalau disuruh makan nggak mau, cuma mengatakan nggak mencela, cuma katakan saya nggak mau makan. Ketika ditanya ada apa itu, karena ada bawang putihnya. Nah, makanya Rasulullah tidak pernah itu. Lah, kalau kita bagaimana? Makanya disunahkan untuk sikat gigi kalau habis makan. Ya, habis makan jengkol langsung sikat gigi. Habis bawang langsung sikat gigi. Mbak habis makan nasi uduk, tuh yang tukang nasi uduk mana? Itu ya, itu bawang kan. Nah, makanya harus langsung sikat gigi.
Ketika kita masuk sholat langsung sikat gigi boleh, tapi langsung pakai sikat gigi untuk supaya hilang. Apalagi ketika dibawa untuk melakukan sholat sunnah atau sholat wajib. Karena malaikat ternyata tidak senang itu, senangnya adalah kepada bau yang wangi. Usahakan Bu ya, pakai bau yang wangi itu ya, kasih minyak wangi ya, tempat sholatnya, sajadahnya, muknanya. Maka inilah kita mempelajari sifatnya para malaikat, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya, mudah-mudahan kita mengikuti sifatnya para malaikat supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Bu? Bisa ya. Hari ini ya mulai ya, ikuti sifatnya malaikat, hanya ngikuti perintah Allah. Yang belum bisa menamatkan Quran, tamatkan Qurannya. Yang belum bisa membiasakan dari maghrib sampai isya, HP-nya tutup. Wih, HP sehari semalam, coba kuat, betul nggak? Sehari semalam megang HP, maka megang Quran dari maghrib sampai isya nggak bisa. Ibu yang harus ngatur Bu. Kalau ibu waktu itu nggak bisa, waktu apa aja, yang penting ngatur 1 jam untuk Quran bisa, 24 untuk HP bisa, betul nggak? Coba ini habis ini, ini yang buka HP kan? Nih kalau mau pulang buka HP dulu, betul nggak? Oh. Coba siapa yang habis ini buka Quran? Nggak ada. HP ini juga mau HP nih ntar. Ya, awal doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wasyamana wa qiyamana wa qiyamana wa qiyamana. Ya Allah ya Rahman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha